Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Wing Chun, nama saya Harudin Al-Fahri. Nama perguruan saya adalah Tradisional Ip Man Wing Chun yang beralamat di Jalan Ikan Tongkol di samping gedung Yayasan Suaka Insan Bandar Lampung. Perguruan kami ini berpusat di Jakarta di bawah asuhan Sifu Martin Kusuma. Adapun perguruan kami ini organisasi atau kan nama organisasinya adalah Federasi Wing Chun Indonesia Provinsi Lampung dan berkantor pusat di Jakarta. Federasi Wing Chun Indonesia. Adapun nama organisasi dunianya ataukah di atasnya lagi Federasi Wing Chun Indonesia, yakni nama organisasinya Wing Chun Athletic Association yang berkantor pusat di Hong Kong. Ini dibawa pimpinan oleh Si Yuk Man. Beliau adalah salah satu murid dari Grandmaster Ip Man, ataukah beliau satu alma mater dengan perguruan dengan Bruce Lee. Kemudian silsilah guru kami di Bandar Lampung, yakni instruktur kami sendiri yang bernama Ko Victor. Kemudian Ko Victor berguru kepada Sifu Martin Kusuma yang berpusat di Jakarta. Kemudian selanjutnya Sifu Martin Kusuma, beliau berguru kepada Samuel Kok. Nah, yang mana Samuel Kok ini adalah salah satu murid dari Grandmaster Ip Ching. Sedangkan Ip Ching sendiri adalah anak kandung dari Ip Man. Nah, selanjutnya di samping berguru kepada Samuel Kok, kemudian berguru juga langsung ke Grandmaster Ip Ching, anak kandung dari Ip Man sendiri. Setelah berguru kepada Ip Ching, sekarang beliau berguru lagi ke Grandmaster Si Yuk Man, salah satu murid dari Ip Man sendiri. Dan sampai sekarang Grandmaster Si Yuk Man itu adalah pimpinan tertinggi di organisasi PTAA, Wing Chun Athletic Association. Kemudian setelah kita bahas tentang perguruan, kemudian organisasi dan silsilah guru, kita masuk ke filosofi Wing Chun. Filosofi dasar Wing Chun itu ada 4. Yang pertama adalah relax, yang kedua adalah center line, yang ketiga adalah yin yang, yang keempat adalah fajin. Relax adalah untuk menjaga supaya manfaat relax adalah
supaya agar tetap menjaga, supaya berusaha semaksimal mungkin untuk tetap fokus. Jadi dalam keadaan apapun di sekitar kita, dengan adanya relax, maka kita dengan sendirinya secara alamiah dapat kita bisa semaksimal mungkin dengan tetap fokus dan menjaga keadaan di sekeliling kita. Itu filosofi pertama. Terus yang kedua, filosofi dasarnya yaitu centerland. Apabila kita menghadapi lawan, setelah kita tadi relax, jadi harus tetap fokus ke lawan itu centerland, pertengahan. Kalau kita gambarkan, kalau di wajah, di muka itu ada di daerah sekitar patokannya hidung, mulut. Kalau di leher tenggorokan, kalau di bagian dada di ulu hati, dan bagian bawah arah kemaluan. Itu inti dari centerland. Terus filosofi yang ketiga adalah yin yang. Yin yang itu pergerakan tangan itu harus seirama. Maksudnya begini, tangan kanan yang maju mukul, otomatis tangan kanan ke belakang berbarengan seirama. Jangan tangan kanan dulu baru ini mundur. Itu harus berirama. Mukul tangan kanan kiri kanan mundur. Nah, itu namanya yin yang. Keempat adalah fajin. Pukulan itu harus fajin. Artinya fajin itu kekuatan full powernya itu ada di ujung. Jadi kebalikan ilmu bela diri yang lainnya. Kalau dulu pernah saya mempelajari ilmu bela diri yang lainnya seperti karate, itu kita itu mukulnya dari awalan sampai ke ujung. Kalau Wing Chun tidak. Yang tadi itu kita relax, jadi kita di sini lock, siku yang dorong, terus ini yang tangan mengeksekusi. Itu pun jarak pukulan itu kalau setelah sekitar berapa mili, semakin dekat semakin bagus pukulan itu eksekusinya di ujung. Jadi tidak dari awal kita udah mengumpulkan power, tapi powernya nanti di ujung. Nah, setelah kita mukul baru kita lepas. Dengan apa manfaatnya waktu kita mukul itu lepas? Itu untuk menghemat energi. Yaitu filosofi Wing Chun tingkat dasar, ke basicnya. Terus yang kedua, yang tahap selanjutnya adalah prinsip dasar Wing Chun. Jadi yang pertama adalah Kim Yung Ma, kuda-kuda. Model Kim Yung Ma yang dipakai Wing Chun ini, kalau di bahasa Indonesia kan kuda-kuda menjepit kepala kambing, modelnya begitu. Terus yang kedua adalah serangan. Serangan ini mencapai mulai dari pukulan, pakso lurus, pakso miring, pakso, dan back fist. Terus yang kedua adalah tangkisan, mulai dari pakso samping, pakso depan, tansau, bongsau, lapsau, gamsau, dan catsau. Kemudian tahap selanjutnya adalah tendangan. Tendangan pertama, tendangan lurus, tendangan tekan, tendangan bola, tendangan samping, dan tendangan hook. Kemudian masuk tahap selanjutnya
biuma. Biuma ini adalah bagaimana cara pelatih kita itu melangkah sambil mukul, melangkah sambil menendang, ataukah kedua-duanya, melangkah, memukul, tangkisan dan tendangan. Nah, barangkali hanya itu saja yang kami sampaikan. Yang pertama tadi tentang sekilas nama perguruan, nama federasi, filosofi dasar dan prinsip dasar di Wing Chun kami ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.